Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 22 Desember 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua. Sebab apa yang kami pelajari di dunia ini, khususnya melalui firman-Mu, akan kami bawa kepada kekekalan, di mana Engkau, ya Bapa dan anak-Mu, adalah guru kami nantinya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi tanggal 22 Desember 2023 berjudul Hanya Sukacita dan Nyanyian. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 35 ayat 2 yang berbunyi, seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hanya melalui firman-Nya, pengetahuan tentang hal-hal ini dapat diperoleh, dan bahkan hal ini hanya memberikan sebagian pengungkapannya. Dikutip dari Education halaman 301. Di sanalah tabir menggelapkan penglihatan kita akan disingkirkan, dan mata kita akan melihat keindahan dunia yang sekarang kita lihat sekilas melalui mikroskop. Ketika kita melihat keagungan alam semesta yang sekarang kita amati dari jauh melalui teleskop, ketika penyakit busuk dosa dilenyapkan, seluruh bumi akan tampak dalam keindahan Tuhan Allah kita. Suatu bidang yang terbuka untuk kita pelajari. Di sana pelajar ilmu pengetahuan dapat membaca catatan penciptaan dan tidak menemukan pengingat akan hukum kejahatan. Dia mungkin mendengarkan musik, suara alam,
dan tidak mendeteksi nada ratapan atau nada kesedihan. Dalam semua ciptaan, Dia dapat menelusuri satu tulisan tangan di alam semesta yang luas. Lihatlah, nama Allah tertulis besar, dan tidak ada satupun di bumi, atau di laut, atau di langit, tanda dan penyakit yang tersisa. Dikutip dari Education halaman 303. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari buku Education bab 35 yang berbicara tentang sekolah di masa kekekalan nanti. Dikatakan dalam halaman 301 paragraf 1, sorga adalah sebuah sekolah, bidang studinya alam semesta, gurunya yang tak berkesudahan. Cabang sekolah ini didirikan di Eden dan rencana penebusan tercapai, pendidikan akan kembali dilaksanakan di sekolah Eden. Jadi, sorga adalah sebuah sekolah dan guru kita disebut dengan yang tak berkesudahan atau the Infinite One. Siapakah dia? Manuskrip 144 tahun 1901 paragraf 16 menjawab, saat dia sedang berdoa, langit terbuka dan kemuliaan Allah dalam bentuk burung merpati emas yang mengilap hinggap di atasnya, dan dari sorga yang tertinggi terdengar suara yang tak berkesudahan, Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang tak berkesudahan itu adalah Allah Bapa, dan Dia akan menjadi guru kita. Kita tidak pernah lihat Bapa, kita tidak pernah lihat Taman Eden, dan kita tidak pernah lihat alam semesta. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 358 paragraf 2. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hanya melalui firman-Nya pengetahuan tentang hal-hal ini dapat diperoleh, dan bahkan hal ini hanya memberikan sebagian pengungkapannya. Saat ini hanya sebagian yang diungkapkan kepada kita, tetapi nanti akan diungkapkan dengan nyata dan sepenuhnya. Roh Nubuat berkata dalam Education halaman 303 paragraf 4. Di sana, pelajar ilmu pengetahuan dapat membaca catatan-catatan penciptaan dan tidak menemukan catatan-catatan yang mengingatkan kepada hukum kejahatan. Dia boleh mendengarkan suara musik alam dan tidak menemukan nada ratapan atau nada rendah duka cita. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa untuk kita dapat membaca catatan penciptaan. Dan siapakah guru kita? Yesus Kristus tentunya. Sebab Dialah guru yang kompeten dan Dialah sang pencipta kita. Demikian juga dengan musik, kita akan mendengarkan musik yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Ini semua di luar dari pelajaran tentang rencana penebusan yang kita pelajari sepanjang kekekalan. Jadi, ada banyak hal yang kita kerjakan dan pelajari saat tiba di sorga dan juga di dunia baru nanti. Belum lagi untuk bepergian mengunjungi dunia-dunia lainnya di alam semesta yang sangat maha amat luas itu. Sebab alam semestalah yang akan kita pelajari. Nah, meskipun Bapa adalah guru kita, tetapi Yesus juga adalah guru kita. The Youth Instructor tanggal 28 April tahun 1908 paragraf 7 berkata, pendidikan yang Anda peroleh dalam hal-hal tentang Allah dalam hidup ini tidak akan berakhir di sini. Semua yang Anda peroleh akan Anda bawa ke kehidupan mendatang, dan Kristus sebagai gurumu akan melanjutkan pekerjaan pendidikan sepanjang zaman yang kekal. Inilah yang renungan hari ini maksudkan. Kita sudah mulai belajar melalui firman Allah, tapi hanya sebagian yang diungkapkan. Dan yang diungkapkan itu
tidak berhenti di dunia ini. Hal itu akan kita bawa ke dalam kehidupan kekal, dan kita akan terus belajar sepanjang zaman kekekalan bersama Yesus yang adalah guru kita. Jadi, di sepanjang masa kekekalan, kita punya dua guru, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Tidak ada guru yang lain. Roh Nubuat menambahkan dalam Education halaman 307 paragraf 5 berbunyi, seluruh kekayaan alam semesta akan terbuka untuk dipelajari anak-anak Allah. Dengan kegembiraan yang tak terucapkan, kita akan memasuki sukacita dan kebijaksanaan makhluk yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Kita akan berbagi harta yang diperoleh selama berabad-abad, yang dihabiskan dalam perenungan akan karya tangan Allah. Dan tahun-tahun kekekalan, seiring berjalannya waktu, akan terus membawa wahyu-wahyu yang lebih mulia. Tidak heran, saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini diberi judul Hanya Sukacita dan Nyanyian. Kita akan belajar tentang alam semesta, tentang penciptaan, tentang rencana penebusan, dan masih banyak hal yang lain. Dan guru kita adalah Bapa dan Anaknya. Bukankah itu suatu hal yang membahagiakan? Sudah tentu, sebab apa yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati kita, semuanya akan dibukakan dan dijelaskan kepada kita. Sungguh sukacita tak terkira menjadi bagian mereka yang selamat. Hal-hal yang sebelumnya hanya kita renungkan, nantinya akan dibukakan dengan nyata. Nah, apa yang akan kita lihat dalam semua yang kita pelajari? Radian Religion halaman 358 paragraf 3 berkata, dalam semua ciptaan, dia dapat menelusuri satu tulisan tangan di alam semesta yang luas. Lihatlah, nama Allah tertulis besar, dan tidak ada satupun di bumi atau di laut atau di langit, tanda dari penyakit yang tersisa. Saudaraku dalam Tuhan, dalam semua yang kita pelajari, nama Allah akan nyata kita lihat dalam semua ciptaannya, dan kita akan melihat kemuliaan serta semaraknya dalam semua yang kita pelajari. Dan oleh karenanya, kita akan bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Allah Bapa dan Anaknya, sebab Allah Bapa menjadikan seluruhnya melalui Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, yang tak berkesudahan, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran pendidikan di masa kekekalan nanti. Sorga adalah sebuah sekolah, alam semesta adalah bidang studinya, dan Engkau ya Bapa adalah guru kami. Dan tidak hanya itu, Anak-Mu teristimewa, yang Engkau telah karuniakan untuk menjadi juru selamat kami, yang merupakan satu-satunya jalan agar kami dapat kembali kepadamu, adalah guru agung kami juga. Dan apa yang kami pelajari di dunia ini tidak berhenti di sini. Apa yang kami terima dari firman-Mu akan terus kami bawa ke dalam masa kekekalan, dan Yesus akan bukakan semuanya dengan nyata dan lengkap. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran Kristus dalam hidup kami diubahkan menjadi manusia baru dalam Dia, dan bila mana Kristus datang, kami semua layak diselamatkan. Kami boleh masuk dalam kerajaan sorga dan menikmati pendidikan sorga yang Engkau telah sediakan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.